Untuk pertanyaan Rahayu Ahmad Asma'i dan Kada tadi ditanyakan oleh Kak Yudi Winarto, pertanyaannya terkait Gen Z dan generasi sebelumnya itu pasti ada pertentangan dari kepribadian atau memiliki sikap negatif. Nah, bagaimana cara berbaur dengan antara generasi Z dengan generasi sebelumnya? Kepada Kamu Rahman disilakan. Ya baik, terima kasih. Tadi saya menangkap dua pertanyaan. Pertama mengenai jati diri seseorang yang meninggalkan jati dirinya, dan yang kedua tadi mengenai adaptasi itu tadi. Nah, untuk jati diri, saya sering menyampaikan, tadi juga saya sampaikan di saat sambutan gitu ya. Seseorang yang menghargai dirinya sendiri, maka dia akan berupaya mencintai dirinya sendiri. Dan seseorang yang mencintai dirinya akan bangga kepada dirinya. Kebanggaan kepada dirinya tidak akan membuatnya melarikan diri dari dirinya sendiri. Meningkatkan kualitas diri bukan dengan meninggalkan jati diri. Kita harus meningkatkan kualitas diri kita, tapi identitas diri kita, siapa diri kita, kemampuan kita bagaimana, itulah yang tetap menjadi diri kita. Hanya kita tingkatkan, bukan berpindah. Andaikan pian itu diisi rumah itu ditingkat saja, jangan dipindah. Maksudnya membangun rumah di tanah yang lain. Ya, itu maksudnya berpindah atau lari dari jati diri kita. Nah, orang yang lari dari jati dirinya, maka dia telah mengkhianati dirinya. Ini kalau saya sering, candaan saya seperti ini ya. Kalau kita punya teman yang terbiasa lari dari dirinya dengan menjadi orang lain, jangan mau dijadikan pasangan. Jadi kalau dia mau inventarisir pasangan atau calon suami, calon istri dia, gitu ya, itu pastikan tidak ada dari calon itu yang sudah meninggalkan jati dirinya. Biar lihat, kalau biar lihat, oh ini mirip Rhoma Irama, berarti kan memiripkan dirinya dengan Rhoma Irama, tinggal. Karena dia sudah meninggalkan jati dirinya dengan menjadi mirip Rhoma Irama. Oh ini mirip Syahrini misalnya ya, kalau iya. Dia memirip-miripkan dirinya dengan Syahrini, artinya dia meninggalkan jati dirinya untuk menjadi seperti Syahrini gitu ya. Berarti itu coret sudah. Kenapa? Karena dirinya saja dia tinggalkan untuk menjadi orang lain, apalagi kita pasangannya. Itu contoh yang sangat luar biasa bagi kita, memberikan gambaran bagaimana dia nantinya. Kalau dirinya sendiri saja dia tinggalkan, apalagi kita nanti pasangannya gitu. Nah, lalu pertanyaannya gitu ya, bagaimana langkah supaya kita tidak meninggalkan jati diri kita, seperti itu kan ya? Nah, kita kembali lagi tadi beruntutannya. Ya, jati diri kita dengan menghargai diri kita. Kita terkadang tidak menghargai diri kita, minder terhadap diri kita. Contoh nih lah, kan hendak singgah misalnya ke satu tempat, yang di tempat itu banyak orang. Terus kan diri pian bicara, kan jadi gini aku situ nah. Kan jadi gini aku situ nah, banyak orang situ, kan aku apa di situ. Terus naik pandangan orang aku bisa kan cocok kan di situ. Itu pian bicara ke diri pian sendiri kan ya. Diri pian bersuara ke diri sendiri seperti itu. Maka seperti itulah kejadiannya nantinya. Ketika Anda mendekat ke sana, Anda bisa dicueki. Anda nggak bisa menyesuaikan diri di sana. Kenapa? Karena Anda meyakini diri Anda seperti itu. Ingat ya, Allah itu sebagaimana prasangka hambanya. Bila kita berprasangka kayak apa, kayak itu tuh. Kayak pian nih kan. Esok kita belakang ke Banjar. Bapak kak, bawa motor kol. Nah, nama motor kol aja sudah ada dah. Ngomong motor kol aku mabuk nah. Di motor kol aku bisa muntah nah. Esok buat dia ke motor kol, mabuk ya muntah. Kenapa? Karena kita berbicara ke diri kita dan meyakini itu. Maka nanti akan jadi kenyataan. Makanya kata Bu Ratna tadi yang harus kita ucapkan itu selalu hal-hal positif. Bisa. Supaya apa? Supaya itu masuk ke diri kita dan akan jadi kenyataan. Ya, jadi harus seperti itu. Hargai diri, cintai diri. Setelah mencintai diri, bangga terhadap diri. Lalu ada pertanyaan lanjutan biasanya. Kalau dengan kekurangan kami bagaimana kak? Misalnya kan tadi kan kita bahas kekurangan gitu. Saya berusaha mencintai diri saya, tapi saya banyak sekali kekurangan. Jawabannya sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Siapa tahu yang Anda anggap kekurangan itu kelebihan. Kekurangan dan kelebihan hanya perspektif kita saja. Apalagi bicara soal kondisi fisik.
Kalau kekurangan kan lebih cenderung ke fisik. Wah, misalnya, ini kan yang kurang lah. Tadi sering saya sampaikan ke adik-adik di LKKM nih. Kita minder karena warna kulit hitam. Saya nih, saya nggak menyebut siapa ya. Saya ubah katanya bukan kitab saya. Gitu. Saya hitam gitu ya. Warna kulit saya hitam. Sekarang perspektif orang tentang laki-laki tampan itu putih. Kenapa? Karena Korea merajalela aja. Iya. Lalu bayangan tampan itu putih. Iya. Padahal perspektif gitu. Iya. Di zaman sekarang mungkin seperti itu. Iya. Kita balik misalnya 10 tahun, 20 tahun ke belakang gitu. Yang 5 tahun ke belakang pernah nonton SpongeBob, yang dia berusaha keras untuk jadi coklat kulitnya, ada nggak yang pernah nonton SpongeBob? Kenapa dia berusaha keras untuk supaya kulitnya nggak putih, nggak terang, coklat? Karena di situ coklat yang dianggap ganteng. Ya kan kita bisa mulai belajar dari mana saja, kata siapa, Pak Irza Setiawan itu. Kalau dari kartun aja kita harus pelajari gitu, jangan sampai nonton aja, harus diambil pelajaran. SpongeBob itu ambil pelajaran di situ. Artinya apa? Walaupun warna kulit kita hitam, tapi kita yakini itu bukan kekurangan, kelebihan. Saya meyakini kulit saya ini bukan kelebihan. Kenapa? Setelah sekian banyak yang saya pelajari tentang perempuan, biasanya laki-laki kulit hitam minder kalau Bina ada disukai di Biniam. Itu kalau kenyataannya setelah saya pelajari, perempuan yang dewasa, perempuan itu kan otak analisisnya lebih cepat. Bahkan di bawah 10 tahun sudah timbul otak analisisnya. Di usia 18 tahun otak analisisnya sudah terbentuk. Makanya perempuan menganalisis lebih baik. Beda dengan laki-laki, 18 tahun baru muncul otak analisisnya. Sehingga kemampuan analisisnya agak buruk. Makanya laki-laki yang 18 tahunan kebanyakannya suka dengan perempuan karena cantik. Tapi perempuan yang 18 tahunan suka dengan laki-laki bukan karena tampan, karena kemampuan analisisnya akan melihat laki-laki ini bekerja keras atau tidak, tanggung jawabnya ada atau tidak, kepemimpinannya ada atau tidak, dia mampu nggak nanti sama saya misalnya memimpin saya, dia mampu nggak cari nafkah untuk saya, untuk keluarganya dan lain sebagainya. Pikiran orang dewasa akan mencari laki-laki yang bukan karena ketampanannya, dan dia melihat ketampanan bukan dari warna kulitnya. Sehingga orang-orang seperti saya, kalau saya boleh bersombong, akan dinilai oleh perempuan dewasa sebagai orang yang bekerja keras karena rancak berpanas mencari duit. Ya. Bagikan misalnya dengan putih mulus, nggak ada bekas luka apa-apa gitu ya. Saya nggak nyebut-nyebutnya kayak sana. Ya. Putih, mulus, nggak ada bekas luka dan lain sebagainya, dia membanggakan dirinya itu sebagai ketampanan. Saya rasa itu hanya diakui oleh perempuan yang kekanak-kanakan. Perempuan kekanak-kanakan akan melihat laki-laki dari ketampanan, sedangkan perempuan yang dewasa akan melihat laki-laki dari kemapanan. Ya, mapan dalam bersikap, mapan dalam perilaku, mapan dalam tanggung jawab, ya, mapan dalam segala hal, bukan hanya mapan dari segi materi tadi. Nah itu jawabannya ya. Nah selanjutnya tadi yang kemampuan adaptasi gitu ya. Ya sebenarnya mungkin seperti ini ya. Karena kita baru beberapa kelompok atau komunitas saja, bisa mungkin terkadang menganggap seperti itu, bahwa Gen Z misalnya tidak akan cocok dengan yang milenial misalnya, atau tidak akan cocok dengan yang generasi wow misalnya kan, yang 90-an gitu kan. Nah ini ya, itu anggapan karena kita baru merasakan beberapa komunitas saja. Ya, nanti Pian akan masuk ke dunia kerja misalnya. Yang dalam dunia kerja itu misalnya ada calon guru, ada calon karyawan, ada calon bos, manajer dan sebagainya. Yang mana dalam komunitas itu tidak hanya terdiri dari satu kelompok gen saja. Misalnya tidak hanya dari generasi milenialnya saja. Nanti akan teruji kemampuan untuk mengelola dirinya, beradaptasi dengan semua kelompok usia. Ya, kalau dulu biasanya, apalagi kalau dosen nih, tanya aja ke Ibu Ratna nih. Dosen ini kan kita banyak lah, yang tahun dari kita ada, yang tertua, bahkan yang tua badan ada. Gitu. Jadi inilah ya kemampuan kita beradaptasi. Lalu bagaimana cara melatih untuk beradaptasi? Lalu kembali bahwa kita semua ini adalah pemimpin. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan kita akan ditanyai atas kepemimpinan kita. Jadi yang namanya pemimpin itu bukan hanya ketua, bukan hanya kepala bidang, tapi kita semua adalah pemimpin.
Karena kita semua adalah pemimpin, artinya kita harus meningkatkan kemampuan kita. Kemampuan dalam komunikasi, kemampuan dalam adaptasi, kemampuan dalam menghargai orang lain, dan lain sebagainya. Dengan kemampuan kepemimpinan itulah nantinya kita akan bisa bergaul dengan gen apa saja. Ya, itu jawabannya ya. Baik, demikian jawaban dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Handra Erwan yang telah memberikan jawabannya tadi. Baiklah, karena semua pertanyaan kita sudah dijawab, selanjutnya kita akan lanjutkan oleh untuk membacakan kesimpulan materi kita pada